saya kasih jajan dulu ya. Wow, wow. Ade Sunika. Ade Sunika. Oke, serius. Mari kita mulai. Oke deh, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novita Primadani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah di IAIN Madura akan meringkas materi tentang manajemen pelatihan dan event. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang manajemen pelatihan. Nah, di sini saya akan memaknai satu persatu. Nah, yang pertama yaitu manajemen. Nah, di sini manajemen sendiri mempunyai arti suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengevaluasian terhadap suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu pelatihan. Nah, di sini pelatihan sendiri mempunyai arti suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill. Nah, jadi manajemen pelatihan sendiri yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan juga penggerakan dan pengevaluasian terhadap suatu pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Nah, di sini juga pelatihan ada beberapa tujuan. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3, yaitu yang pertama mengembangkan keahlian. Contohnya itu keahlian skill yang kita punya. Jadi perlu dikembangkan agar bisa berkembang dengan baik. Nah, yang kedua yaitu perkembangan pengetahuan, mengembangkan pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri itu contohnya itu ilmu-ilmu yang kita dapat perlu dikembangkan agar cara berpikir kita itu tidak dengkel, sehingga kalau pengetahuan kita dikembangkan itu wawasan kita itu bisa menjadi luas dan pemikiran kita juga menjadi luas dan tidak dengkel gitu. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan sikap dan juga manajemen pelatihan ini juga mempunyai prinsip-prinsip. Nah, yang pertama yaitu prinsip perbedaan individu. Yang kedua yaitu perbedaan motivasi. Nah, yang perbedaan motivasi ini contohnya itu kita perlu adanya motivasi untuk berkembang terhadap pelatihan agar kita bisa aktif dalam pelatihan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu prinsip yang aktif yaitu selalu hadir dalam pelatihan tersebut. Nah, di sini ada beberapa landasan pelatihan. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis pelatihan, landasan psikologis, humanistik, dan juga jenis-jenis pelatihan. Di sini ada beberapa yang yaitu bekerja sama dengan tim atau bisa disebut juga perkelompokan atau sebuah organisasi gitu. Yang kedua yaitu jenis pelatihan yaitu perseorangan. Nah, di sini yang kedua saya akan membahas tentang manajemen event. Nah, manajemen event sendiri mempunyai makna yaitu pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif. Nah, tujuannya event tersendiri mempunyai pengalaman dan keahlian. Nah, keahliannya itu contohnya kayak keahlian skill, pengalaman yang kita dapat gitu juga bisa termasuk juga tujuan dari event tersebut. Nah, yang ketiga yaitu hemat waktu dan biaya, berorientasi pada detail, kreativitas dan karakteris dari event yaitu ada pada keunikannya tersendiri dan juga pada suasananya. Nah, jenis-jenis event yaitu
pertukaran pengalaman, menampilkan keindahan alam, investasi dan promosi, dan juga menciptakan lapangan kerja. Keseluruhannya, dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan itu harus dilihat dari secara netral, meskipun ada dampak negatif dan positif. Dampak negatif, setiap penyelenggaraan event muncul, tetapi dampak positif juga selalu muncul di dalamnya. Pelenggaraan dari event oleh karena itu dampak positif harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai event dan stakeholders yang terlibat. Nah, di sini sekian pembahasan resume saya. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sebelum kita akhiri videonya, mari kita jejak tipis-tipis lagi yuk.